Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wina selaku dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen logistik nih teman-teman. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Nei Banyumili. Saya dari Prodi Manajemen semester 4. Di sini ada manajemen logistik. Di sini logistik merupakan penggerak utama perekonomian nasional yang kuat dan efisien, dengan pasar logistik global mencapai 11 triliun pada 2022. Optimalisasi sistem logistik menjadi kunci penting untuk daya saing dan kemakmuran bangsa. Lanjut, perencanaan logistik strategis. Tujuan utama perencanaan logistik adalah mengoptimalkan aliran barang dan informasi dari bahan baku hingga konsumen akhir. Jadi yang dimaksud adalah logistik itu dari ya bahan bakunya hingga dikirim customer sehingga customer menerima barang tersebut. Perencanaan yang matang mampu mengurangi biaya operasional hingga 15% dan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 20%, sekaligus membangun rantai pasok yang responsif dan efektif. Di sini juga ada analisis resiko nih teman-teman. Pertama ada analisis konsumen dimulai dari menentukan produk apa yang laku di pasaran, beberapa besaran pasaran dan di mana penyebaran penjualan. Analisis konsumen ini mempengaruhi strategi terhadap distribusi mix, yaitu sebagai berikut. Besaran pasar mempengaruhi fasilitas produksi dan rencana produksi. Bagaimana tren penjualan diperkirakan dengan peramalan penjualan, teman-teman, sehingga dapat menentukan berapa banyak dan kapan barang diproduksi. Besaran jumlah produksi dan perkiraan penjualan mempengaruhi jumlah inventory, safety stock, dan service level inventory yang paling optimal. Penyebaran lokasi penjualan mempengaruhi bagaimana sistem dan distribusi, apakah membutuhkan distributor center, strategi konsolidasi, atau break bulk. Pertumbuhan backhaul dan moda transportasi yang digunakan. Pertimbangan juga apakah fasilitas gudang, distribusi center, dan moda transportasi harus dimiliki sendiri oleh perusahaan atau menyewa atau memakai jasa pihak lain. Di sini ada langkah-langkah strategis manajemen risiko. Yang pertama ada risk identification, mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang mungkin timbul dan mendokumentasikan dalam daftar risiko. Nah, kalau untuk risk identification ini, dia banyak juga di manajemen tentang kayak resikonya ini gimana sih, ah, kayak kayak waktu itu udah tahun 2022, 2020-an ya. 2020 itu ada COVID. Nah, di situ manajemen resiko telah mempertimbangkan tuh dengan resiko-resiko yang ada. Dia juga menulis atau mendokumentasikan dalam data resiko. Yang kedua ada risk categorization. Categorization pertama mengelompokkan resiko ke dalam kategori-kategori dengan pendekatan risk assessment dan mengenali ancaman kejadian resiko. Resiko secara kuantitatif dikelompokkan berdasarkan parameter memungkinkan terjadinya dan akibat yang ditimbulkan terhadap kelancaran proses logistik jika sebuah kejadian memang terjadi. Yang ketiga ada risk probability dan impact assessment, menilai kejadian resiko berdasarkan kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan terhadap kelancaran proses logistik jika residu tersebut terjadi. Empat, ada risk prioritization, menentukan prioritas risiko yang mengurutkan semua risiko menurut tingkat probabilitas atau kemungkinan kejadian atau akibat yang ditimbulkan. Misalnya risiko pertama adalah risiko prioritas, kedua adalah adalah B dan D, maka tindakan antisipasi diutamakan terhadap risiko A, C, gitu dah, A atau C. Ya, ada risiko-risiko nih. Nah, kita harus memilah-milih sih intinya seperti itu. Yang kelima ada risk response planning. Untuk setiap risiko yang menjadi prioritas, dilakukan langkah-langkah sesuai kriteria pengelompokan risiko
Jika kemungkinan terjadi tinggi, maka harus dilakukan tindakan mengurangi kemungkinan tersebut. Jika dampaknya tinggi, maka harus dilakukan tindakan untuk memperkecil kerugian yang ditanggung. Logistik global. Transportasi maritim atau jalur laut memainkan peran dominan dalam proses distribusi internasional. Peraturan internasional terkait pengangkutan barang diatur dalam The Hawks Visibility Rules yang menyatakan bahwa carrier memiliki daya tawar yang lebih besar dibanding dengan shipper. Peraturan ini secara eksplisit melindungi kepentingan carrier dan menyatakan kewajiban minimal yang ditanggung carrier. Ketiga ada di sini ada third party logistik atau 3PL. Keunggulan pelayanan yang disediakan oleh pihak 3PL adalah sebagai berikut. Satu, menyediakan kejelasan status pengiriman barang dan inventory. Apakah barang sedang dalam perjalanan, sedang disimpan sementara di gudang atau sudah terima. Yang kedua, ada kinerja pengiriman barang yang baik dengan biaya yang optimal. Pihak 3PL mampu mengurangi biaya pengiriman per unit karena mengumpulkan dan mengirim barang dari berbagai usaha perusahaan organisasi sehingga jumlah unit terkirim besar dan biaya transportasi tidak naik secara signifikan. Yang ketiga, menyediakan jaringan distribusi dengan biaya yang rendah karena strategi jangka panjang. Teknologi yang baik dan kemampuan kerjasama dengan organisasi distribusi di negara lain. Yang keempat, menyediakan pelayanan terkait jasa pembiayaan kemasan dan asuransi. Perusahaan 3PL mampu menurunkan biaya penanganan dan biaya kirim barang per unit karena mereka melayani pengolahan barang dalam jumlah besar. Tuntutan untuk menawarkan biaya yang kompetitif sekaligus pelayanan yang memuaskan konsumen. Isu-isu logistik modern adalah pertama ada gangguan rantai pasok, termasuk pandemi kayak kita bisa jelaskan, dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan keterlambatan ketidakpastian dalam pengiriman. Yang kedua, ada biaya operasional tinggi, energi dan biaya transportasi yang naik signifikan menekan margin keuntungan perusahaan logistik. Yang ketiga, kekurangan infrastruktur, kurangnya fasilitas dan transportasi memadai, memperlambat aliran barang dan menaikkan biaya. Yang keempat, ada tantangan keberlanjutan, tekanan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan agar mendukung logistik hijau dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perilaku organisasi dalam logistik, budaya kolaborasi yang kuat dapat meningkatkan efisiensi sebesar 10%. Kepemimpinan adaptif diperlukan untuk menghadapi perubahan dinamis. Sementara pelatihan sumber daya manusia mengurangi kesalahan hingga 25%. Komunikasi yang efektif juga sangat penting untuk menghilangkan koordinasi yang merugikan operasional. Perilaku organisasi dalam logistik, desain organisasi, ada manajemen logistik bersifat sentralisasi. Sentralisasi dalam struktur organisasi menggambarkan apakah seorang pimpinan akan memberikan wewenangnya atau tidak. Para praktisi dan peneliti memandang bahwa sentralisasi merupakan kegiatan pengambilan keputusan dan kegiatan pengendalian. Penerapan dalam suatu organisasi akan menjadi rumit karena karyawan pada tingkat struktur organisasi yang sama sering mempunyai kewenangan pengambilan keputusan yang berbeda. Sering terjadi pengambilan keputusan yang cukup bagus di suatu bagian organisasi, akan tetapi untuk bagian yang lain tidak dianggap bagus dan justru dianggap tidak baik. Jadi ada karyawan secara formal, mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, akan tetapi wewenang yang diberikan adalah wewenang yang sementara. Ada desain organisasi, ada manajemen logistik, desentralisasi. Dapat dilakukan apabila dalam suatu organisasi mempunyai beberapa bagian organisasi yang lebih kecil, seperti suatu organisasi mempunyai beberapa pabrik perguruan tinggi yang mempunyai beberapa fakultas. Nah, contohnya seperti itu. Step manager harus bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan termasuk kegiatan logistik di dalamnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat untuk desentralisasi, yaitu dari pimpinan
mempunyai dua dua turunan nih, ada keuangan serta rumah tangga perusahaan. Dan pimpinan juga dia di atasnya pimpinan pabrik A, B, dan C. Begitu pula dengan tulisan di bawahnya, produksi, logistik, dan pemasaran. Jadi, kalau desentralisasi, ada masalah ataupun ada pengambilan keputusan, dia itu bisa langsung koordinasi dengan pimpinannya tanpa pimpinan pabrik yang ABC, tanpa harus ke pimpinan paling tinggi. Nah, kebanyakan perusahaan menggunakan apa namanya desentralisasi seperti ini. Jadi, ya manajer bawahan karyawan ke manajer, manajer baru ke pimpinan paling tingginya. Sistem desentralisasi mempunyai empat macam konsekuensi yang telah saya jelasin di dalam pelaksanaan organisasinya. Jika suatu pekerjaan yang mempunyai spesialisasi tinggi, maka sedikit sekali kebebasan untuk bertindak yang dimiliki pelaksana pekerjaan. Yang kedua, pendelegasian wewenang yang besar akan mengharuskan adanya pengendalian yang kuat. Yang ketiga, sering terjadi adanya departemen fungsional yang terdiri dari beberapa pekerjaan yang sangat mirip satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pengendalian yang luas tidak memungkinkan tersedianya supervisi untuk masing-masing pekerjaan. Pengendalian logistik yang efektif. Di sini ada empat, ada pemantauan kinerja, pengguna KPI, Key Performance Index, dan matriks pengiriman untuk memastikan kinerja optimal secara real time. Dua, ada pengelolaan resiko, mitigasi gangguan rantai pasok agar operasi tetap berjalan lancar dan terprediksi. Empat, ada audit dan kepatuhan, memastikan standar kualitas dan regulasi terpenuhi untuk menghindari penalti dan kerugian. Yang keempat, ada hemat biaya. Pengendalian proaktif dapat mengurangi biaya operasional hingga 8% secara keseluruhan. Di sini ada administrasi dalam sistem logistik. Administrasi logistik mencakup dokumentasi akurat seperti PO, invoice, dan laporan stok. Kepatuhan pada perizinan impor atau ekspor sangat penting, bersama manajemen data yang baik untuk menganalisis dan pengambilan keputusan tepat. Integrasi sistem informasi mendukung kelancaran operasional dan transparansi data. Organisasi dalam sistem logistik. Struktur organisasi yang jelas memuat peran dan tanggung jawab agar tidak terjadi tumpang tindih. Sentralisasi dan desentralisasi, keputusan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Koordinasi efektif antar departemen seperti pembelian, produksi, penjualan adalah kunci adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat dan dinamis. Perubahan dan inovasi organisasi logistik bersama ada adopsi digitalisasi, implementasi AI, Internet of Things, dan blockchain mempercepat proses dan transparansi. Yang kedua, ada otomat otomatisasi gudang, meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% dan mengurangi human error. Yang ketiga, ada logistik hijau, menjaga kesinambungan lingkungan dengan praktek ramah lingkungan. Yang keempat, ada ketahanan rantai pasok, divers, diversifikasi pemasok untuk mengatasi resiko, gangguan, dan memastikan kelangsungan bisnis. Kesimpulan logistik sebagai investasi masa depan, perencanaan strategis menjadi kunci keberhasilan didukung oleh perilaku organisasi yang adaptif dan pengendalian ketat untuk efisiensi dan profitabilitas. Sistem logistik yang kuat adalah fondasi kemakmuran dan daya saing bangsa, investasi vital bagi masa depan. Sekian itu aja dari presentasi dari saya mengenai manajemen logistik. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman untuk manajemen logistik dari sentralisasi, desentralisasi semuanya. Dan juga logistik ini berperan penting dalam perekonomian di suatu negara juga teman-teman.
Ya kalau misalnya lagi perang seperti ini, kayak jalurnya Rusia perang, nah jalur lautnya juga tutup sehingga untuk masalah logistik yang melewati air itu juga terhambat, mempengaruhi juga pada akhirnya. Makanya kenapa kalau misalnya perang ataupun ada hal-hal lain seperti COVID dan lain-lain, itu bisa memicu terjadinya uh, penurunan daya jual beli. Biasanya sih harga uang juga lumayan nggak stabil ya teman-teman. Harga jual beli juga bermasalah juga. Itu aja sih dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.